Hai guys, balik lagi bersama gua Ranggo Pato di channel pemrograman favorit kalian yaitu channel Kenapa Coding. Nah, pada video kali ini kita akan bahas SatCN UI ya. Nah, SatCN UI itu apa? Itu adalah kumpulan dari reusable komponen yang teman-teman bisa pakai untuk bikin web aplikasi teman-teman. Nah, jadi kita bisa nge-build your component library ya. Langsung aja di sini bisa kita lihat ya, ini adalah example-example kalau misalkan teman-teman pakai Satya UI. Nah, ini adalah example project-nya. Ini adalah mail, ada dashboard ya, ada cards ya, task, playground, form, musik, dan authentication. Nah, behind the scene-nya ini semua project ini ya, semua contoh example ini itu dibangun dari Satya UI ini. Nah, langsung aja kita coba get started ya. Nah, untuk perkenalannya ya atau introduction-nya, Satya UI ini bilang ya. Nah, di sini dia sangat menekankan ya. Katanya this is not a component library. It's a collection of reusable component that you can copy and paste into your app. Jadi dia itu bukan komponen library ya. Jadi dia itu adalah collection dari reusable component yang kita copy dan paste ke aplikasi kita. Nah, maksudnya adalah katanya what do you mean by not a component library? Katanya di sini, I mean you do not install it as a dependency. Nah, ini penting ya. Kita nggak nginstalnya sebagai dependency gitu. Dan dia itu nggak available dan distributed via NPM. Nah, jadi kita itu cuman ngambil komponennya dari Satya UI ini. Pakai apa? Pakai NPX nanti. Nah, jadi kita pick the component you need, copy and paste into your project and customize to your needs. The code is yours. Jadi ntar lah codingannya langsung ke kita gitu. Nah, jadi use this as a reference to build your own component libraries. Jadi tujuannya adalah untuk build komponen library kita sendiri gitu. Nah, ini untuk instalasinya ya. Di sini gue akan pakai framework Next.js. Kenapa Next.js? Karena in the next tutorial ya kita akan bahas Next.js ini secara komprehensif dan by project juga. Dan menurut gue nanti gua bakal pakai Satya UI ini the most ya, sering banget bakal gua pakai Satya UI. Makanya sekarang gua pengen bahas dulu Satya UI sebelum nanti kita masuk ke tutorial Next.js. Karena emang Next.js emang sepopuler itu dan eh, ada yang request gitu. Sebenarnya karena ada yang request juga sih, jadinya gua kepikiran bikin tutorial Next.js gitu. Dan dia emang populer banget. Dan di sini kita dibilang ya untuk nge-create Next.js project-nya. Ini by the way ini udah gue create ya. Teman-teman tinggal copy ini aja. Kalau misalkan teman-teman belum create nanti ya. Terus kita bisa nge-running Satya UI-nya itu ini. Jadi npx Satya UI add latest ini. Ini gue pakai npm. Kalau teman-teman pakai yang juga bisa copy yang-nya. Ini gue pakai npm. Oke, setelah nanti itu kita akan disuruh ya setelah kita init ini nanti akan ada nge-configure komponen.json. Jadi ada beberapa yang ditanya. Misalkan stylenya by default itu kalau nggak salah ada dua ya, ada default style sama default New York. Terus color sama CSS variable atau enggak. Langsung aja kita cobain ya. Nah, di sini ini VS Code gua ya. Ini adalah basic Next.js project, sorry. Jadi ya ini Next.js biasa ya. Di sini gua akan buka terminalnya ya. Nih gue Ctrl C dulu biar cepat. Nah, di sini gue bakal copy paste yang tadi npx UI add latest init. Jadi kita akan initiate-nya. Tinggal enter. Terus di sini kita akan ditanya ya, kita mau style yang mana, default apa New York. Gue bakal pilih yang default. Terus ini warnanya ada slate, gray, zinc, neutral ya, sama stone. Gue yang biasa aja slate aja. Karena defaultnya juga slate gitu. Terus CSS variable gue yes. Ini aja dan kita akan nge-writing components.json. Kalau teman-teman lihat ya di project kita itu ada component.json. Dan kita akan install beberapa dependencies ya. Tapi ini bukan Satchian UI ya. Dependensinya bukan dependensi Satchian UI. Jadi kita nggak nge-install komponen library kita dalam project ini. Kalau teman-teman lihat ya, ini gue bakal open changes ya dari sini. Nah, ada beberapa dependencies yang kira-kira kita install ya. Ini ada Lucid React, Next enggak ya. CLSX sama Class Variance Authority sama ini Tailwind Merge sama Tailwind CSS Animate.
Itu aja, terus kita akan ada komponen sini ya, komponen JSON yang tadi gue bilang yang akan di initiate sama dia. Dan ini adalah basic pertanyaan tadi ya. Ini ada base color ya tadi ya. Terus dia pakai CSS variable sama stylenya tadi default. Oke, terus dia juga ngerubah tailwind config .ts kita itu berubah. Kalau teman-teman lihat di sini open changes, nah ini berubah dikit di timnya, kebanyakan berubah. Jadi di timnya berubah sama di extensnya dia ada nambahin color beberapa color gitu. Oke, karena kita udah nge-initiate, harusnya kita udah bisa ngambil komponennya. Oh ya, di sini juga ada perubahan ya di global CSS kita. Kita lihat di open changes ya, nih di bagian bawahnya. Dari root ke bawah ini dia berubah. Nah, karena dia akan ada background, foreground, car, mute dan lain-lain ya, destructive banyak. Oke, terus di library juga di utils kita bakal pakai Tailwind Merge. Nah, itu aja ya sebenarnya. Sama dia akan bikin folder components buat kita. Nanti setiap kali teman-teman ngambil komponen ya, eh, ngambil komponen dari sajiannya, dia akan masukin ke komponen sini, ke folder komponen sini. Oke, daripada bingung, kita cobain aja ngambil komponen. Nah, di sini gue bakal ngambil komponen yang simple banget ya, mungkin button ya. Button, ini adalah kodenya ya, kodenya, contoh penggunaannya ya. Dan gue bakal pakai CLI, dan di sini pakai npm. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja di sini. Ini bakal gue clear dulu ya biar kelihatan. Gue paste. Nah, jadi cara ngambil komponennya ya itu npx sajian UI add latest terus add ya terus nama komponennya. Nah nama komponennya ini disesuaikan sama ini di sini. Banyak ya sebenarnya komponennya. Di ya teman-teman enak ya menurut gua. Teman-teman nggak perlu bikin komponen teman-teman tuh secara sendiri lagi. Jadi bisa ngambil comot-comot. Oke ya, ini udah done ya. Nah, waktu ini udah done, teman-teman bisa lihat di components-nya ini akan ada button.tsx. Nah, button.tsx ini bisa kita pakai di aplikasi kita. Nah, kita bakal coba pakai di sini ya. Ini bakal gue hapus dan di sini gue bakal pakai button. Nih dari komponen ini ya. Terus gue bakal pakai submit aja, gue save dan di sini gue coba uh, open terminal baru aja ya. Di sini gue akan kasih dia rename untuk add komponen ya. Atau kalau misalkan kita pengen install sesuatu di terminal ini, kalau base ini untuk running. Gue akan rename running. Teman-teman nggak perlu ya sebenarnya rename karena gue ini ya daripada kita lupa-lupa gitu. Jadi gue kebiasaan gue rename. Di sini gue akan npm run dev ya. Kita akan ngerunning project dari Next.js kita. Nah, ini Next.js kita udah starting ya. Kita bisa pergi ke localhost 3000. Ini kita kontrol klik. Kita tunggu bentar ya. Harusnya nanti dia akan muncul button kita karena tadi di page.tsx-nya udah button. Nah, ini submit. Nah, kan bagus banget ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini waktu gua hover warnanya berubah dikit. Nah, warnanya ini juga bisa kita rubah ya. Bentukannya bisa kita rubah nanti dan lain-lain. Sekarang gue pengen ini ke tengah dulu ya. Jadi biar buttonnya itu di tengah, di sini bakal gue kasih main, di mana gue bakal kasih class name mungkin flex sama hanya itu screen ya, items center sama justify, justify center, oke, dan enter, naikin ini ke atas, save, oke, harusnya, nah ini udah di tengah. eh gue bakal liatin kalau misalkan kita bisa ngerubah stylingnya dari submitnya ini. Nah, by default kalau misalkan teman-teman ke komponen buttons ya, dia itu ada beberapa properti ya, di mana ada variance sama ada size dan defaultnya itu variannya itu di default dan size-nya di default. Dan teman-teman bisa
ganti propertinya ini ya. Propertinya ini varian ini kayak stylingnya ya. Teman-teman bisa ganti stylingnya ini kayak gimana. Itu bisa sesuai sesuka hati teman-teman. Dan bisa teman-teman tambah juga ya. Teman-teman tambah. Contohnya di sini gue bakal kasih dia size ya. Size-nya, oh mungkin di bawahnya ya. Di bawahnya gue akan kasih size di sini adalah LG. Ini kita akan kasih dia large. Terus di bawahnya kita pengen ini small. Size small, sorry. Size small. Terus ini small itu apa ya? Kalau enter SM. Oke. Terus ada icon ya. Ada icon. Icon. Ini kita akan kasih I. Nah, ini buat teman-teman yang bingung ya, ini size ini datang dari mana? Yang kayak gue bilang tadi, ini adalah propertinya. Properti size nih. Nah, ini. Jadi kita pakai propertinya. Nah, jadi nanti akan masuk ke sini varian size. Sama kita juga bisa nambahin class name. Nanti. Jadi kita coba ya, kita coba lihat ya. Nah, ini ya kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini. Jadi ini adalah tipe submit. Sorry, size-nya default ya. Ini large, size-nya small, ini size-nya icon. Mungkin nih biar lebih enak, di sini gue akan kasih gap-nya itu adalah 2 sama dia itu flex dash call. Oke. Nah, ini lebih enak ya. Nah, untuk gayanya sendiri kita juga bisa ya, itu pakai namanya varian. Stylingnya. Varian itu ada beberapa juga ya, ada destruktif ya, misalkan ada secondary, ada varian destruktif, ada ghost ya. Banyak ya. Sebenarnya varian dan di sini ghost. Teman-teman bisa langsung coba aja ya sebenarnya. Nah, varian. Oke. Ini large, small, ini ghost ya, ghost. Jadi ghost tuh kayak waktu kita hover dia baru ada dan dia itu ngilang gitu. Dan menurut gua ini bagus banget. Jadi dan setiap komponen kayak gini ya, setiap komponen dari Sachian UI ini kayak gini. Eh Satu lagi yang pengen gue bahas ya, Sachian UI ini menariknya kita bisa pakai dark mode ya. Ini sangat mudah banget pakai dark mode ya di Sachian UI. Nah, by default sebenarnya kita bisa langsung kayak gini aja kalau misalkan teman-teman pakai dark mode. Jadi di sini ada dark ya tulisannya di global CSS teman-teman nih. Ini ya gue hilangin dulu ya terminalnya. Control H. Darknya ini teman-teman tinggal ganti jadi root kayak gitu ya. Teman-teman save, teman-teman ke sini. Nah, ini langsung dark. Cuman kita bisa pakai cara toggle. Toggle. Caranya di dokumentasi ini dia jelasin ya, nih dark mode ya. Ini kita pakai Next.js. Pertama kita install dulu ya Next Themes ya. Terus teman-teman bisa bikin di components ya, bikin theme provider. Nah, ini adalah kodenya. Dan ntar teman-teman tinggal wrap aja layout teman-teman ya. Root layoutnya di Next.js-nya. Nih pakai kayak gini. Nah, langsung kita cobain ya. Jadi tadi kita open terminal kita lagi yang install nih ya. Ntar. Tadi codingnya apa? Komennya, sorry. Gue bakal pakai npm. Jadi sini gue paste. Nih next themes. Nah ini ya udah. Terus kita disuruh bikin theme provider di komponen. Theme dash provider dot tsx. Oke, dan di sini kita akan copy paste ya ini. Copy aja. Gue akan paste, save ya. Terus kita di layout, kita disuruh minta pakai mana layout kita layout sini. Nah, kita bakal ngerubah nih di sininya. Pastiin dulu teman-teman import ya ini. Ini gua copy paste. Sorry, bukan. Ini gua nggak bakal copy ini semua ya. Eh, di sini gua paste. Sama satu lagi tim providernya ini gua bakal ambil di sini bodinya.
Terus children kita akan paste di sini. Oke, kita save. Alt Shift F. Komponen tim provider ini cannot apa nih? Coba kita import manual aja. Tim provider nih. Aman kok. Oke, ini harusnya udah ya, udah. Dan selanjutnya kita tinggal kasih ini ya, katanya toggle mode-nya, mode toggle-nya. Nah, ini kodenya. Ini bakal gua copy aja ya, copy aja. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini dia kasih contoh kita bisa nge-custom eh apa namanya? Nge-custom komponen kita. Kita bisa nge-custom eh komponen kita dari komponen-komponen ini. Jadi kita bisa bikin komponen baru ya, terus kita gabung-gabungin gitu. Nah, ini kayak gini ya. Ini dia nge-custom button ya, button sama drop down ya. Down. Jadi ini bakal gua copy. Jadi di sini gua akan eh bikin, sorry. Tadi namanya apa ya? Mode toggle. Mode toggle. Oke, mode toggle. Jadi di komponen sini gua akan bikin, sorry. Di sini gua akan bikin mode toggle ya. Mode, sorry. Mode dash toggle dot tsx. Gue paste aja tadi drop down-nya. Cuman di sini kita akan dapat error karena drop down kita itu belum ada. Komponen drop down menu ini belum ada. Jadi kita akan install ya, install drop down menu. Oke, jadi di sini Ctrl C dulu. Tadi add button di sini add drop down dash menu. Oke. Nah, drop down menunya udah keinstall. Harusnya errornya hilang. Nah, errornya hilang ya. Errornya hilang, kita bakal pakai drop down menu ini di patch.tsx. Nah, jadi gampang banget menurut gua kalau pakai sajian ini. Jadi kayak kita nggak terlalu pusing. Terus di sini langsung aja ya kita coba drop down menu. Tadi apa? Mode toggle. Sorry. Mode toggle. Oke. Gua save dan di sini harusnya di browser harusnya mode toggle komponen type undefined. Sorry. Ini di sini. Mode toggle kita undefined. Ini kenapa nih? Save. Tadi lupa di save mungkin ya. Oh ya, lupa di save nih. Kita ganti ke dark. Nah, bagus ya, bagus ya. Nah, ini menurut gua enaknya pakai Sachian itu kita ngambil comot-comot aja komponennya. Jadi udah nggak perlu bikin komponen button, komponen input dan lain-lain ya gitu. Dan dia adalah kayak yang dia bilang tadi ya, dia bukan komponen library. Jadi kita collection dari reusable komponen. Which is ini sangat performance-nya pasti sangat bagus ya. Jadi kita nggak langsung masukin semua komponen library kita cuman ambil komponen yang kita butuh aja. Itu ya, itu kuncinya. Terus kalau pun misalkan nih teman-teman mau nge-custom nih class name-nya ini kayak gimana, bentukannya kayak gimana, bisa ya. Bisa kayak yang tombol tadi, button tadi, kita bisa kasih di sini dia class name misalkan bg des red gitu ya. Red 300 gitu. Ini bisa. Kita bisa nge-custom dia sendiri. Kita lihat di sini. Nah, ini class-nya bg-nya ini. Dan kalaupun teman-teman bisa langsung ya, bisa langsung dari uh, variannya, dari propertinya, properti variannya ini. Kita langsung coba lihat ke definition. Kalau teman-teman lihat ya di sini tadi kita pakai apa tadi? Secondary. Nah, kita pengen yang secondary-nya ini BG-nya bukan secondary ya. Tapi misalkan secondary ini BG-nya adalah blue. Blue 300 misal. Terus apabila dia di hover, kita pengen BG-nya itu adalah blue
200. Terus di page .tsx-nya tadi yang secondary tuh kita hapus ini ya, class name-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di yang secondary, nah ini. Nah, bagus ya, bagus. Nah, ini adalah penggunaan dari Satya UI dan pastinya teman-teman bisa nge-custom komponennya ya, biar bisa teman-teman bikin kayak yang di example ini. Nah, ini dia pakai komponen-komponen dari Satya UI. Dan menurut gua komponennya juga cukup bagus di sini dan cukup lengkap banget ya. Ada drop down menu, ada dialog ya, dialog nih kayak gini. Nah, terus ada form juga ya, ada form. eh Bagus banget kalau menurut gua pribadi ya, ada table, ada tabs ya. Dan ini sangat-sangat gampang digunain banget ya dan kita bisa nge-custom bentukannya kayak gimana, logiknya kayak gimana dan lain-lain ya. Dipakai Satya UI. Nah, mungkin sekian dulu ya video tutorial dari Satya UI ini dan gue harap teman-teman suka. Buat teman-teman yang suka silahkan di subscribe channel ini dan di like videonya. Sekian dulu, see you, ciao ciao.